Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Adriansyah. Saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mataram angkatan 2020. Kali ini saya akan menarasikan sebuah video tentang pentingnya penyampaian aspirasi dalam demokrasi. Kita pasti tidak asing dengan aksi demo. Kita pasti sering sekali menyaksikan aksi demo-demo di jalan-jalan. Kita pasti tahu bahwa demo itu terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan rakyat atas kebijakan atau atas tindakan politik suatu pemimpin. Bagi sebagian orang, demo itu dikatakan sebagai hal yang buang-buang waktu saja, sebagai hal yang tidak berguna. Namun kata sebagian orang, hal ini adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat harus dilakukan, khususnya bagi kita yang merupakan negara demokrasi. Demo ini bisa dikatakan sebagai bentuk aspirasi. Tapi, apa sih aspirasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aspirasi adalah harapan, tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Selain itu, menurut Hallock diartikan sebagai keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih suatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Dari kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa aspirasi adalah harapan atau keinginan yang kuat untuk meraih suatu perubahan yang lebih bernilai dari saat ini dan merujuk pada perubahan yang positif di masa yang akan datang. Selain itu, pengertian demokrasi sejatinya memiliki pengertian bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar suatu negara atau pemerintah, baik itu yang secara langsung ataupun tidak langsung, diputuskan oleh rakyat. Dalam suatu tatanan kekuasaan yang demokratis, demokrasi menempatkan aspirasi publik sebagai suara rakyat atau voice of the people. Sebab, menyuarakan pendapat bagi warga negara merupakan kebutuhan yang vital untuk diwujudkan haknya. Di dalam era yang menjunjung tinggi demokratisasi ini, pemerintahan tidak lagi bisa bermain-main sendirian di atas panggung kekuasaan. Pemerintah mau tidak mau harus memperhitungkan publik dan aspirasinya. Bentuk dari aspirasi ini justru mempengaruhi legitimasi atas setiap kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya. Intinya, jika sebuah negara benar-benar ingin hidup di dalam alam demokrasi, pemerintahannya harus membangun kanal-kanal komunikasi respect dengan publik yang mendengar aspirasi atau keinginan rakyatnya. Selama kekuasaan Orde Baru, komunikasi aspirasi publik di Indonesia hampir tidak pernah memperlihatkan wujudnya yang utuh. Di antara gejalanya yang dapat kita lihat adalah adanya kenyataan terbelenggunya kebebasan berpendapat, termasuk keleluasan berekspresi politik, sehingga tidak memberikan jalan yang memadai untuk tumbuhnya partisipasi politik secara bebas dan konstruktif. Akibatnya, terjadi demonstrasi besar-besaran kala itu, tepatnya di tahun 1998, yang dimana berhasil menurunkan pemerintahan Soeharto yang mengakhiri masa Orde Baru menjadi era reformasi. Sejak adanya reformasi, semua bentuk penyampaian aspirasi rakyat di muka umum dilindungi dalam undang-undang. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa penyampaian aspirasi rakyat memerankan peran penting dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, jika dilihat dalam artinya bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka sudah pasti bahwa aspirasi rakyat memegang kendali penuh dalam pemerintahan. Di Indonesia sendiri, ada banyak lembaga-lembaga yang digunakan untuk menampung aspirasi rakyat seperti DPR, DPD, dan MPR. Sebagai negara yang demokratis, sudah tentu adanya bahwa aspirasi rakyat adalah hal terpenting yang untuk dilakukan sebagai bentuk pengimplementasian dari demokrasi.
Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.